Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Fauzanul Latifah, mahasiswa psikologi Universitas Bosowa. Nah, pada kesempatan kali ini, di video pertama saya ini, saya akan sedikit saja secara sekilas akan menjelaskan tentang konstruk dan juga variabel. Oke, jadi pertama saya akan menjelaskan dari konstruk itu sendiri, pengertian dari konstruk. Nah, konstruk itu adalah jenis konsep tertentu yang berada dalam tingkatan abstraksi yang lebih tinggi dari konsep dan diciptakan untuk tujuan teoritis tertentu. Nah, sedangkan konsep itu dihasilkan oleh para ilmuwan secara sadar untuk kepentingan ilmiah. Nah, inti dari konstruk itu adalah dapat diartikan sebagai konsep yang telah dibatasi pengertiannya. Nah, maksud dari pengertian itu contohnya seperti unsur-unsurnya, ciri-ciri, dan sifatnya, sehingga dapat kita amati dan dapat kita ukur. Nah, selanjutnya itu variabel. Nah, variabel itu sendiri sebenarnya terbagi menjadi 5 jenis. Nah, sebelum saya paparkan 5 jenis itu apa saja, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian secara singkat dari variabel. Nah, intinya variabel itu adalah sesuatu yang dapat berubah-ubah, berbeda-beda, bermacam-macam, sesuatu yang dapat berubah, faktor atau unsur yang ikut menentukan perubahan. Nah, lawan dari variabel itu adalah konstan. Nah, selanjutnya jenis-jenis variabel yang sudah saya sedikit sebutkan di depan tadi. Nah, ada 5 macam jenis-jenis variabel. Yang pertama yaitu variabel independen. Nah, variabel independen ini punya banyak nama sebutan lainnya seperti variabel stimulus, terus ada variabel prediktor. Nah, dalam bahasa Indonesia, variabel independen itu disebut sebagai variabel yang bebas. Nah, variabel bebas itu apa? Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Nah, contohnya ya, sebuah judul skripsi, pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi siswa di sekolah. Nah, variabel independennya itu atau variabel bebasnya itu adalah motivasi belajar, karena motivasi belajar yang mempengaruhi terhadap prestasi siswa di sekolah. Nah, selanjutnya itu ada variabel dependen. Nah, seperti variabel independen, variabel dependen juga memiliki nama-nama lain. Nah, sering juga disebut sebagai variabel output atau variabel kriteria dan juga variabel konsekuen. Nah, dalam bahasa Indonesia, variabel dependen disebut sebagai variabel terikat. Nah, variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, kalau variabel independen itu mempengaruhi, nah sedangkan kalau variabel dependen itu yang dipengaruhi. Nah, kalau dari contoh yang barusan saya sebutkan, pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi siswa di sekolah. Kalau variabel independennya tadi motivasi belajar, nah variabel dependennya itu prestasi siswa di sekolah. Variabel selanjutnya itu adalah variabel moderator. Nah, variabel moderator ini variabel yang mempengaruhi, memperkuat, dan juga memperlemah hubungan antara variabel independen dan juga variabel dependen. Variabel independen dengan variabel dependen. Nah, variabel moderator ini disebut juga sebagai variabel independen kedua. Oke, kemudian selanjutnya variabel yang kelima dan yang paling terakhir yaitu adalah variabel intervening. Variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan juga diukur. Nah, sekian dari video pertama kali ini. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.